Jika saat ini engkau merasa jauh, maka kembalilah kepadanya. Dia menantimu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia like, komen, dan subscribe. Ya, salam saudaraku yang dikasih Tuhan, salam sukacita dan salam kemenangan buat kita semua. Nah, saudaraku sekalian yang saya cinta di dalam Tuhan, kita akan belajar lagi firman Tuhan pada pagi yang indah ini dengan tema yang saya berikan adalah kembali kepada cinta yang semula. Jadi saudaraku sekalian, bagaimana kita mencintai Tuhan waktu pertama kali kita mengenal Tuhan, dan bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan apakah kasih itu masih ada dan masih membara dalam hidup kita atau sudah padam. Satu pagi ini kita akan belajar contoh-contoh yang ada dalam kitab seperti jemaat Efesus. Nah, kita langsung baca di dalam jemaat Efesus yang terdapat di dalam Wahyu pasal Wahyu pasal 2 ayat yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Saudaraku sekalian, saya akan bacakan buat saudaraku. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencoba mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Yaitu kedua luar biasa, Bapak Ibu saudaraku sekalian dan teman-teman sekalian, dikatakan di situ, aku tahu. Jadi Tuhan tahu, memahami. Jadi Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaanmu. Pekerjaan apa yang Tuhan tahu di dalam kehidupan jemaat Efesus, saudaraku sekalian, teman-teman semua. Di kalimat berikutnya, baik jeripayamu maupun ketekunan. Jadi jemaat ini, saudaraku, bukan jemaat yang sembarangan ya, bukan jemaat yang sae atau jemaat yang senang dulu baru ibadah, tidak. Tapi jemaat ini jemaat yang luar biasa, dikatakan situ baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Jadi mereka ini jemaat yang berjeripaya di dalam Tuhan dan bertekun di dalam Tuhan. Mereka tidak kenal lelah di dalam mengiringi Tuhan, saudaraku sekalian. Mereka jemaat yang boleh dibilang menjadi contoh, benar-benar menjadi contoh bagi orang-orang sekelilingnya, bagi jemaat-jemaat yang lain, bagi orang-orang percaya pada umumnya, saudaraku sekalian. Nah, makanya dibilang di sini dikatakan bahwa mereka berjeripaya dan maupun ketekunan mereka luar biasa. Jemaat ini, saya bilang, jemaat yang pengenalan akan Tuhan luar biasa, Bapak Ibu kasih Tuhan. Mereka mengenal Tuhan tidak hanya sekedar mengenal Tuhan, tapi benar-benar memahami Tuhan, mengerti Tuhan, sehingga mereka berjeripaya di dalam mengiringi Tuhan dan bertekun di dalam Tuhan. Apalagi di situ, saudara sekalian, mereka tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bayangkan, Bapak Ibu saudara, jemaat ini jemaat yang tidak mau kompromi dengan dosa, tidak mau kompromi dengan perbuatan-perbuatan yang merusak, baik merusak dirinya sendiri maupun merusak orang lain. Itulah sebabnya mereka tidak senang, tidak suka kepada orang-orang yang berbuat jahat yang ada di sekeliling mereka. Mereka tidak sabar, artinya mereka pengen menegur, pengen menasihati orang-orang itu. Begitu mereka mengenal Tuhan, kedekatan dengan Tuhan membuat mereka tidak mau sabar terhadap orang yang jahat, saudara sekalian. Luar biasa. Nah, jemaat ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, jemaat yang hebat, jemaat yang luar biasa, jemaat yang perkasa, di mana mereka benar-benar tidak mau kompromi dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang berdosa, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang merusak, saudara sekalian. Itulah yang ada dalam kehidupan jemaat Efesus pada saat itu. Tidak hanya itu aja, saudaraku sekalian, di situ dikatakan kalimat berikutnya, mereka menguji atau mencobai orang-orang yang mengaku dirinya rasul, yang sebenarnya mereka bukan rasul. Bayangkan, Bapak Ibu kasih Tuhan dan saudaraku sekalian, kalau mereka ini tidak dekat dengan Tuhan atau tidak memahami firman, belum tentu bisa mengerti itu rasul atau tidak, itu nabi atau tidak, itu pemberita firman yang sebenarnya atau tidak.
Itulah sebabnya saudaraku sekalian, karena kedekatan mereka dengan Tuhan, pemahaman mereka dengan firman, membuat mereka bisa mengerti, bisa memahami apakah itu rasul benaran atau itu rasul palsu. Saudaraku kekasih Tuhan, jemaat ini jemaat yang dekat dengan Tuhan dan jemaat yang dekat dengan firman, sehingga mereka bisa mengerti. Ada dua kemungkinan besar yang saya dapatkan dalam kehidupan jemaah saudaraku sekalian. Yang pertama, mereka memiliki karunia. Karunia itu hidup dalam hidup mereka. Karunia roh yang ada dalam diri mereka itu bisa membedakan itu ajaran benar atau itu ajaran palsu, itu nabi benaran atau itu nabi palsu, itu rasul benaran atau rasul palsu. Mereka menguji karena karunia yang ada dalam diri mereka adalah karunia yang bisa membedakan kebenaran yang sejati atau kebenaran hanya kebenaran palsu. Saudaraku sekalian, hebat jemaat ini, punya karunia yang luar biasa. Yang kedua, saudaraku kekasih Tuhan, mereka bisa membedakan itu rasul palsu atau rasul benar-benar rasul yang dipakai Tuhan atau tidak. Kalau yang kedua, saudaraku semua, yang saya kasih Tuhan adalah mereka memahami, jemaat Tuhan mengerti, memahami, merenungkan firman ini siang dan malam. Mereka tahu persis firman ini, firman yang sejati, firman yang sesungguhnya, sehingga bisa mereka membedakan kalau bukan firman yang sesungguhnya mereka pelajari hari demi hari. Saudaraku sekalian, itulah sebabnya ketika ada pengajaran-pengajaran, ketika ada kitab-kitab palsu, ketika ada pengajaran-pengajaran sesat, mereka sudah memahami, mereka mengerti, karena mereka merenungkan ini, firman ini siang dan malam di dalam kehidupan jemaat Efesus. Saudaraku sekalian, jemaat ini luar biasa ya, dipuji Tuhan, luar biasa, dipuji Tuhan. Bukan hanya manusia yang memuji, saudaraku, Tuhan memuji mereka. Tuhan bilang, aku tahu perbuatan baikmu, luar biasa. Apalagi perbuatan baik yang mereka lakukan di sini, saudaraku sekalian. Ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Tuhan bilang begini, engkau tidak sabar dan engkau menderita oleh karena namaku. Luar biasa. Jemaat ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan, di dalam pengiringan akan Tuhan atau di dalam mereka mengikut Tuhan, saudaraku, mereka tidak setengah-setengah mengikut Tuhan. Bahkan dikatakan situ mereka menderita hanya karena nama Yesus, menderita hanya karena nama Tuhan. Luar biasa. Mereka benar-benar mempertaruhkan diri mereka, mempertaruhkan nyawa mereka hanya karena nama Tuhan. Mereka menderita luar biasa. Mereka menderita oleh karena kebenaran firman Tuhan, seperti yang dialami oleh rasul-rasul yang lain, seperti yang dialami oleh rasul lain. Ini juga yang mereka lakukan jemaat Efesus ini. Mereka menderita hanya oleh karena nama Yesus. Mereka menderita, dicaci maki, dihina, difitnah, bahkan dilecehkan oleh orang lain. Mereka tetap bertahan. Mereka tetap bertahan dan menderita hanya karena nama Tuhan. Luar biasa. Hanya karena nama Yesus mereka menderita, siap menderita. Saudaraku sekalian, kalau mereka bukan cinta Tuhannya, luar biasa. Kalau bukan mereka cinta Tuhan, tidak mungkin itu mereka lakukan. Oleh sebab itu, karena mereka mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh, sehingga mereka siap menderita hanya karena nama Yesus. Apalagi saudaraku, perbuatan baik yang mereka lakukan, dan engkau tidak mengenal lelah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, mereka menderita, bahkan tidak kenal lelah, tidak kenal takut, tidak kenal khawatir. Mereka sungguh-sungguh, mereka serius mengikut Tuhan, mati-matian mengikut Tuhan, mati-matian memikul salib. Itulah yang dialami oleh jemaat. Tapi apa yang terjadi saudaraku sekalian? Di ayat yang keempat, namun demikian aku telah mencela engkau. Wah, tadi sudah dipuji oleh Tuhan. Tapi kenapa Tuhan mencela mereka? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Yang kelima, saudaraku, ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Oh, saudaraku sekalian,
Di dalam keadaan mereka mencintai Tuhan, di dalam keadaan mereka menderita buat Tuhan, di dalam keadaan mereka tidak sabar terhadap orang jahat, di dalam keadaan mereka berjerih payah, tidak kenal lelah, bertekun di dalam Tuhan, tapi rupanya mereka jatuh terlalu dalam, kata firman. Mereka jatuh terlalu dalam, dan akibat dari mereka meninggalkan kasih yang semula adalah mereka telah jatuh terlalu dalam, saudaraku sekalian. Di dalam keadaan mereka sungguh-sungguh dalam Tuhan, rupanya mereka jatuh mereka telah jatuh terlalu dalam. Kenapa? Ternyata saudaraku, saya pelajari ternyata mereka hanya sekedar hanya tampil, tetapi hati mereka jauh dari itu. Kasih solusi buat kita dan buat jemaat Efesus pada saat itu dikatakan di ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Poin berikutnya dikatakan bertobat dan lakukan yang semula engkau lakukan. Di mana mereka mencintai Tuhan, di mana mereka berjerih payah untuk Tuhan, di mana mereka bertekun buat Tuhan, di mana mereka tidak sabar terhadap orang jahat, di mana mereka menguji nabi-nabi palsu, di mana mereka menderita oleh karena nama Tuhan dan tidak mengenal lelah. Itu yang Tuhan mau pengenkan, kembalikan caramu seperti itu. Ayo kembalikan itu, kasihmu yang semula seperti itu. Kasih di mana engkau mencintai aku dan menderita hanya karena namaku. Saudaraku sekalian, implementasinya dalam diri kita adalah Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Ya, Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, Bapak Ibu saudaraku dan saudaraku sekalian, bahwa untuk bisa kembali dan melakukan seperti yang semula kita lakukan, di mana kita mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh, maka konteksnya hari ini adalah di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-7 tadi mengatakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu ini. Jadi kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, tidak ada yang lain. Bukan untuk yang lain, bukan untuk orang-orang yang kita cintai, bukan untuk orang-orang yang kita kasih, tapi kasih ini untuk Tuhan, sepenuhnya untuk Tuhan. Maka dibilang di segenap hatimu mengasihi Tuhan. Dan apalagi dikatakan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Adakah hal itu terjadi dalam hidup kita? Dan apakah seperti itu masih ada dalam diri kita? Apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa? Apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita? Nah, itulah yang Tuhan cari saat ini, saudaraku. Sehingga cinta kita atau kasih kita bisa kembali membara, kasih kita bisa kembali bergairah. Hanya kita memiliki tiga, yaitu kita mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita dan segenap kekuatan kita. Saudaraku sekalian, kalau kita memiliki hal itu, saya percaya cinta kita yang semula, kasih kita yang semula akan kembali seperti dahulu kala kita mengenal Tuhan, dan akan kembali, dan Tuhan akan memberkati kita jika kita memiliki kasih yang dimana kita mengasihi Tuhan, dimana kita mencintai Tuhan, dimana kita melayani Tuhan tanpa kita kenal lelah, tanpa kita takut menderita, tanpa kita takut dihina, tetapi kita benar-benar mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, karena kita percaya di dalam kita melayani Tuhan pasti ada pertolongan Tuhan dan pasti ada mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Saya percaya saudaraku,
Firman ini akan memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Salam, salam kemenangan. Ada gini kan. Tadi tanya Pak Aku, kamu mau nonton aku tidak buruk pelaku deh. Karena colokannya konsulen kamu tak bantu. Bangmu, lampu udah minta baca ya? Oh, udah kan? Udah. Kamu berapa? 1, 2? Satu aja. Dan yang mati berapa? Satu. Satu kalau yang di sini. Ini loh. Ah. Ini lampu-lampu depan.